Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin berbagi tentang apa itu migrain dan mengapa migrain terjadi pada kita, serta bagaimana upaya untuk mencegah jangka panjangnya. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara mengatasi migrain untuk saat sekarang dan jangka yang akan datang. Mungkin kita sering mendengar kata migrain atau bahkan kita adalah salah seorang yang sering mengalaminya. Migrain atau kita sering mengatakannya sakit kepala sebelah. Migrain adalah salah satu jenis sakit kepala primer yang artinya tidak ada kaitannya dengan kondisi kesehatan tertentu. Terkadang diikuti dengan beberapa indikasi seperti meningkatnya sensitivitas terhadap suara, cahaya, bahkan juga bau. Beberapa gejala lain yang umum dirasakan oleh orang yang menderita migrain adalah ada sakit di bagian atau leher bagian belakang. Kemudian terkadang seperti demam, panas, dingin, bahkan juga ada yang merasakan sakit di bagian perut. Beberapa kondisi yang memicu terjadinya migrain di luar faktor-faktor yang pemicu lainnya, maka depresi, tingkat stres, kecemasan, gangguan tidur adalah beberapa pemicu yang umumnya. Stres dan depresi bisa menjadi pemicu dan dicurigai sebagai faktor utama. Selain itu, kondisi hormonal juga akan dapat memicu, terutama bagi perempuan yang dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan hamil, atau juga premenopause, dan kondisi-kondisi ini dapat mengantarkan pada keadaan dan potensi migrain yang cukup besar. Selain itu, faktor makanan menjadi bagian yang juga perlu kita pertimbangkan. Selain makanan, kurangnya aktivitas fisik dan tidur yang tidak terlalu bagus. Lingkungan kehidupan sekitar kita juga dapat memicu timbulnya migrain, terutama pada perubahan cuaca dan iklim yang ada di sekeliling kita. Nah, kondisi migrain ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita waspadai. Mengatasinya dengan kondisi atau pendekatan tertentu seperti pendekatan abortif, di mana kita mengkonsumsi obat-obatan untuk meminimalkan dan menekan gejala yang muncul atau mengatasi keluhan yang sedang kita hadapi, terutama pada upaya untuk meredakan nyeri. Maka konsumsi obat-obatan umum kita lakukan. Selain itu, sebetulnya ada beberapa hal yang penting mengatasi ketika saat kondisi migrain sedang melanda kita. Umumnya kita melakukannya dengan pendekatan abortif, di mana kita mengkonsumsi obat-obatan khusus yang direkomendasikan oleh dokter kita. Umumnya adalah untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi. Sisi lain yang juga perlu kita perhatikan untuk mengatasi dalam jangka pendek ini adalah bagaimana menciptakan kondisi lingkungan kita, suasana yang hening, gelap, kemudian menghindarkan beberapa aktivitas fisik yang dapat memicu atau dapat mengondisikan sakit kita agar bisa ditekan dan dikurangi. Abortif dan beberapa aktivitas yang saya sebutkan tadi adalah solusi jangka pendek. Selain itu, beberapa hal ini juga bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menekan nyeri pada migrain kita, seperti mengkompres pada leher dan dahi dengan air dingin,
Selain itu juga dapat dilakukan pemijitan pada beberapa bagian yang dirasa sakit. Kemudian bisa jadi kita menggunakan aromaterapi. Nah, kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang dapat kita lakukan dalam jangka pendek atau ketika tubuh kita merasa ada sakit pada bagian tertentu yang kita sebut dengan migrain. Namun untuk jangka panjang, beberapa hal berikut ini patut kita pikirkan untuk senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah memastikan beberapa pemicu umum yang akan menimbulkan migrain pada diri kita. Umumnya, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi faktor penyebab, mudah sekali untuk melakukan upaya untuk menekan gejala dan keluhan pada migrain ini. Selain itu, perhatikan asupan makanan kita. Upayakan menekan asupan karbohidrat dan gula. Pastikan nutrisi dalam makanan kita lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan dalam kemasan dan beberapa makanan yang mengedepankan menu. Berikutnya adalah aktivitas fisik. Pastikan kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Selain aktivitas fisik dan olahraga, memperhatikan kualitas tidur kita adalah bagian penting untuk kita pastikan di setiap harinya. Usahakan tidur 7-8 jam per malam dengan dimulai di bawah pukul 10 malam. Tidur yang berkualitas paling tidak adalah 60-120 menit, sehingga kita dapat memastikan tubuh kita dalam keadaan fresh dan terbebas dari stres. Kemudian yang terakhir adalah mengelola stres. Stres tidak boleh dibiarkan menggerogoti tubuh kita, karena stres yang berlangsung dalam cukup lama akan membahayakan diri kita, terutama akan dapat memicu munculnya migrain ini. So, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.